Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, juga mungkin memakai obat-obat yang berhubungan dengan itu, agar kita tetap sehat. Baik teman-teman, sekarang ini saya buat video penjelasan mengenai materi kita, karena memang dari kampus kita tidak diizinkan setiap kali pertemuan menggunakan Zoom. Ya, jadi dibatasi penggunaan Zoom itu atas saran dari akademik dari kampus. Jadi untuk kali ini saya akan buat sebuah video untuk menjelaskan topik kita, yaitu di pertemuan atau chapter keempat ini. Tolong teman-teman menyimak dengan baik penjelasan ini, penjelasan dari materi yang sudah saya upload baik di SSO, baik di Google Classroom, dan video ini juga akan saya upload nanti di Google Classroom, atau mungkin juga saya bisa WA pada jam yang kita, jam kelas kita. Kita masuk ke materi kita, yaitu di pertemuan yang keempat ini, masih kita membicarakan mengenai program linear, mengenai program linear di pertemuan keempat ini. Pertama, kita akan bahas mengenai pemodelan di dalam program linear. Ya. Oke, kita lihat salah satu masuk ke dalam contoh agar kita dapat nanti mengimplementasikan atau menjalankannya ketika kita mungkin membuat skripsi atau kalau ada yang perlu dianalisa. Ya, saya buat satu contoh di sini, contoh dari sebuah perusahaan. Saya baca contoh kasusnya. Sebuah perusahaan karpet PT Nazare di Surabaya, Jawa Timur, ingin memproduksi 3 jenis karpet sutra. Ya, ingin memproduksi 3 jenis karpet sutra. Yang pertama yaitu A, karpet A, ya, jenis A. Kemudian kan di sini katakan tadi 3 jenis. Kemudian karpet B, jenis B, dan jenis C. Ya. Jenis bahan sutra yang dibutuhkan adalah untuk membuat karpet tersebut adalah berwarna, ada 3 warna ini. Warna merah, warna hijau, dan warna biru. Ya. Ketiga warna ini dibutuhkan bahan ini ya, bahan dari sutra tersebut dibutuhkan untuk membuat sutra ini, membuat karpet ini. Karpet 3 jenis A, B, dan C ini. Kemudian jenis bahan sutra yang dibutuhkan untuk 1 unit jenis karpet A, ya. 1 unit karpet A membutuhkan bahan baku dari sutra yaitu 2 meter warna merah. Ya. Sekali lagi ya, ini untuk 1 unit jenis karpet A membutuhkan 2 meter. Jadi ukuran dari kainnya itu, bahannya itu dari meter. Jadi 2 meter warna merah, 3 meter warna biru. Ya. 3 meter warna biru. Padahal di sini tadi dikatakan ada juga warna hijau. Ternyata ketika membuat atau memproduksi karpet A tidak dibutuhkan warna hijau. Yang dibutuhkan hanya 2 ini, merah dan warna biru. Sementara untuk jenis karpet B, untuk produksi 1 unit karpet B membutuhkan bahan yaitu 3 meter warna merah. Ya, kalau tadi di atas ini 2 meter, untuk karpet B dibutuhkan 3 meter warna merah, kemudian 2 meter warna hijau. Ya, hijau. Yang atas tadi kan nggak membutuhkan warna hijau.
Tapi yang untuk ini jenis B, ternyata dia membutuhkan warna hijau dan 2 meter warna biru. Ya, kalau di atas ini tadi 3 meter, kalau yang ini cuma 2 meter untuk memproduksi karpet jenis B. Kemudian untuk karpet jenis C, ya, 1 unit untuk memproduksi, untuk membuatnya membutuhkan bahan sutra, bahan bakunya itu 5 meter warna hijau, ya, hijau. Kemudian 4 meter warna biru. Kemana ini warna merahnya nggak ada. Berarti untuk karpet C hanya membutuhkan yang hijau dan yang biru dan tidak perlu membutuhkan bahan baku warna merah, ya. Biar kita jelas dulu di sini, ya. Untuk memproduksi ini karpet A apa yang dibutuhkan, untuk memproduksi 1 unit karpet B apa yang dibutuhkan, kemudian untuk memproduksi 1 karpet C apa saja yang dibutuhkan. Jadi kita detail di sini. Kemudian perusahaan atau PT Nazare ini yang tadi yang ada di Surabaya ini hanya bisa memiliki stok terbatas. Terbatas, ya. Ternyata yang ada stok itu hanya 8 meter warna merah, 10 meter warna hijau, dan 15 meter warna biru. Jadi stok mereka terbatas. Ya, stok mereka terbatas. Saya ulang lagi, stoknya itu 8 meter warna merah, 10 meter warna hijau, dan 15 meter warna biru. Sementara keuntungan yang ditargetkan, laba atau profit dari ketiga karpet ini diharapkan bahwa dari A itu untuk 1 unit diharapkan keuntungan Rp3. Ini hanya contoh, ya. Bisa aja ini bisa jadi 300.000, bisa jadi 3 juta. Tapi untuk memudahkan kita buat angka yang kecil 3.000, ya. Dari unit B, keuntungan atau profit yang diharapkan adalah Rp5. Dari unit C yang diharapkan adalah Rp4. Coba bantu perusahaan PT Nazare ini untuk dapat memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan yang ada, ya. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya ini tadi, stoknya cuma 8 yang merah, 10 yang hijau, 15 yang biru, ya. Untuk memaksimalkan keuntungan, terus penjualannya, keuntungan yang diharapkan untuk jenis A Rp3, jenis B Rp5, jenis C Rp4. Jadi ini tugas kita sekarang untuk mencari bagaimana memaksimalkan atau mengoptimumkan keuntungan dengan keterbatasan atau kendala. Kendalanya tadi bahwa stoknya itu terbatas. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tolong teman-teman simak dengan baik, ya. Solusinya, ya. Ini solusi. Tadi kita buat dulu ini dalam bentuk tabel, kan, karena ini pemodelan, ya, pemodelan. Oke, tabelnya itu tentu kita buat ini bahannya apa tadi, bahan sutra, ada yang warna merah, ada hijau, ada biru untuk membuat produknya itu karpet A, karpet B, karpet C, ya. Kemudian ini keterbatasan bahannya, ya. Jadi kita buat dulu yang merah tadi yang dibutuhkan itu warna merah 2 meter, ya. Warna hijau tidak perlu, ya kan, tadi kan sesuai dengan yang ada di sini bahwa untuk yang A ini membutuhkan sutra 2 meter warna merah dan warna biru, hijaunya tidak diperlukan, ya. Jadi yang dibutuhkan ini namanya pemodelan, ya, dimodelkan, dimasukkan ke dalam satu tabel sehingga nanti bisa diketahui bagaimana yang terbaik untuk memproduksi jenis apa. Nah, sekarang yang merah. Kemudian untuk jenis A ini juga, karpet jenis A, hijau tadi 0, tadi tidak dihitung, kan. Kemudian untuk yang warna biru itu dibutuhkan 3 meter bahan baku warna biru. Demikian juga B, ya. B dibutuhkan bahan baku untuk membuat produk B, jenis B, karpet jenis B dibutuhkan yang warna merah, bahan bakunya 3 meter, kemudian
yang hijau 2 meter dan yang biru 2 meter. Tolong dipahami dulu ya. Dipahami ini biar nanti bisa nangkap dan mungkin bisa dibaca beberapa kali agar bisa nangkap. Tapi kalau bisa langsung nangkap itu bagus sekali. Sementara tadi untuk produk C itu yang merah tidak dibutuhkan ya, tidak dibutuhkan. Kemudian yang hijau dibutuhkan 5 meter. Kemudian untuk yang C ini paling panjang sendiri ya, karena yang lain-lain di bawah 5 meter tapi dia 5 meter. Kemudian yang biru 4 meter. Itu untuk karpet jenis C ya, dibutuhkan yang hijau 5 meter dan yang biru 4 meter. Sementara bahan ketersediaannya di sini kan terbatas ya, terbatas tadi dikatakan bahan yang ada atau stok yang ada itu yang merah 8 meter, yang hijau 10 meter, kemudian yang biru 15 meter ya. Jadi keterbatasan stok. Nah, untuk rumus untuk maksimasi atau ya ini maksimasi sebenarnya, maksimalisasi ya untuk keuntungan yang paling besar itu kan rumusnya ini Z sama dengan 3 kali X1. Kenapa di sini 3? Itu kan pertanyaannya ya. Karena di sini keuntungan untuk unit A adalah 3, keuntungan yang diharapkan dari unit B adalah 5, keuntungan yang diharapkan dari unit C adalah 4. Sehingga di sini untuk yang merah ini ya, karena ada juga keterbatasan stok, tentu yang dibutuhkan bahan ini, bahan yang ini 2 meter, kemudian yang ini 3 meter untuk B, sehingga dan keterbatasan 8 meter. Nah, dalam maksimalisasi kan Z sama dengan 3 kali X1, kemudian ditambah 5X2, ditambah 4X3, ya. 3, sorry. 3, 5, 4 nih, 3, 5, 4 yaitu keuntungan yang diharapkan dari setiap unit dari karpet ya, sehingga dibuat ini rumusnya ya. Nah, tentu rumus ini itu yang kita masukkan ke yang ini, yang masukkan ya. Tentu yang 2 ini dari mana? Yang 2 ini tentu dari sini nih. Ini bukan minus ya tadi 2 ini. Kemudian ini kan X1, kemudian yang 3 ini ya, B ya. 3 yang merah B. Sementara kan keterbatasan 8. Kalau yang C kan 0, jadi nggak dihitung. Nah, sementara keterbatasannya 0. Jadi yang bisa dipakai stok itu adalah sama dengan 8, atau lebih kecil dari 8. Tidak mungkin lebih dari 8. Kenapa tidak mungkin lebih dari 8? Karena di sini dikatakan bahwa stoknya itu yang warna merah itu cuma 8. Jadi nggak mungkin memakai lebih dari 8. Jadi cuma 8 yang bisa dipakai 8 meter. Ya, itu jadi 8. Itu juga disebut dengan fungsi kendala. Ini kendalanya nih. Kalau umpamanya 100 kan nggak jadi kendala gitu kan. Cuma ini terbatas stoknya. Kemudian yang hijau. Hijau juga sama seperti itu. Masukkan nanti dari ini rumus ini ke dalam ini. Pertama kan 0. Nih kan nggak dibutuhkan nih 0 nih. Yang nggak dibutuhkan umpamanya yang warna hijau untuk memproduksi A. Kemudian 2 nih, yang 2 ya. 2 dikali X2, kemudian 5 dikali X3 ya. Keterbatasannya berapa? 10 meter nih. 10 meter karena memang stoknya yang warna hijau itu hanya 10 meter ya. Ini stok yang ada. Jadi kesimpulannya di sini bahwa ini hasilnya harus 10, maksimal 10 atau lebih kecil dari 10. Kalau bisa sih dipakai 10 jadi nggak ada sisa gitu. Itu kan menjadi lebih optimum. Jadi 10 ini menjadi batas maksimum karena memang stoknya paling banyak 10, tidak bisa 11, tidak ada 12 tapi 10 atau di bawahnya. Makanya di sini lebih kecil dari 10 atau sama dengan 10 ya.
Kemudian yang biru juga seperti itu dimasukkan dalam rumus maksimalisasi ini, Z yang ini, kemudian dimasukkan di sini 3, ini tiganya ya, 3, kemudian ini tiganya, X1 ya, kemudian 2, ini 2, jadi X2 ya, dikali X2, kemudian 4, ini tiga-tiganya kan dia membutuhkan itu. Nah, jadi 4. Sementara di sini sebagai kendalanya bahwa dia hanya 15 meter. Jadi dia hanya maksimal 15 meter atau lebih kecil dari 15 meter. Nah, di sini X1 dan X2 dan X3 adalah jumlah unit masing-masing dalam meter dari produk A, ya. Produk A tadi kan ini 2, 0, 3. Jadi jumlah unit masing-masing meter dari produk A, produk B, dan produk C yang akan diproduksi. Kalau ini X1 contohnya, X1 ini adalah jumlah bahan A dalam meter ya. Bahan A ini kan jumlahnya. Jumlah bahan A dalam meter, jadi ini 2 meter yang merah, terus hijau 0, 3 meter warna biru. Itu untuk bahan A. Kemudian bahan B, ya dibutuhkan 3 meter yang merah, 2 meter yang hijau, dan 2 meter yang biru ya. Demikian juga selanjutnya tentu ini ya juga yang C dibutuhkan 0 untuk yang merah, 5 meter untuk yang hijau, 4 meter untuk yang biru ya. Itu yang biru itu di sini. Kemudian di sini tentu X1, X2 dan X3 itu tidak boleh di bawah 0, tidak boleh karena nggak mungkin kan, ukuran meter kan nggak mungkin, minus setengah meter wall kan nggak mungkin, minus setengah meter sutra nggak mungkin kan, biasanya itu dari 0 sampai sekian, jadi persamaannya harus sama atau lebih besar dari 0, kan nggak mungkin buat pakaian itu umpamanya 1 meter bisa, masa bisa sih minus 1 meter, kan nggak mungkin itu. Artinya bahan sini artinya bahan yang dibutuhkan tidak mungkin kurang dari 0 atau minus, ya dong. Membuat umpamanya bahan jenis A, B, C nggak mungkin yang minus, tapi yang plus 1 meter ke setengah meter ke 2 meter atau 3 meter seperti itu. Nah, inilah perhitungannya, inilah solusinya. Memang ini baru sampai kepada bentuk pemodelan ya, pemodelan. Jadi ini belum masuk ke tahapan masalah. Ini contoh membuat kasus ke bentuk model dan membuat asumsi-asumsi dan menentukan persamaan maksimalisasi. Karena di berikutnya kita baru langsung setelah pemodelan kita masuk kepada maksimalisasi untuk mendapatkan yang mana yang paling oke untuk membuat keuntungan secara optimum ya. Kita langsung permasalahannya. Baik, ini yang pertama. Kita agak buat lebih panjang lagi. Ada yang kedua. Yang kedua ya. Kita ini nanti kalau ini langsung kita bahas sampai kepada yang paling optimum, yang paling memungkinkan untuk dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar. Oke. Penyelesaian kasus program linear. Kalau tadi kan pemodelan, ini kan pemodelan ya, namanya pemodelan. Ini pemodelan namanya. Pemodelan masalah program linear. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada ini, penyelesaian masalah atau kasus program linear dengan metode grafik. Ya. Kalau tadi kan pemodelan, ini udah langsung penyelesaian kasus program linear dengan metode, ini caranya. Oke, contohnya sebuah perusahaan HP atau handphone memproduksi HP dan charger, berarti dia memproduksi dua produk ya, HP dan charger. Yang prosesnya dilakukan dalam dua sistem atau dua area atau dua divisi ya. Ya. Jadi pembuatan handphone itu dalam memproduksi ada prosesnya, yaitu di area kerja, yakni perakitan dan pengetesan ya. Itu nanti dirakit, setelah dirakit tentu dites. Biasa itu kan untuk barang-barang dites dulu apakah bagus apa enggak gitu.
Nah, apa sih kegiatannya? Kita masukkan ke dalam tabel ini. Kegiatannya tadi ada perakitan, kemudian ada pengetesan ya. Ada perakitan, ada pengetesan. Kemudian jenis produksinya, apa sih barang yang diproduksi? Ada HP, ya, ada charger ini ya, bukan HP. Nah, di sini tadi perakitan itu maksimal di sini ada dibutuhkan tadi waktunya itu di sini kan dikatakan dua sistem area yakni perakitan dan pengetesan. Nah, di sini maksimal waktu pengerjaan per jam per minggu adalah 72. Nah, untuk HP dibutuhkan waktu 2 jam. Untuk charger ya, sorry ini charger nih, bukan charges. Charger dibutuhkan 4 jam. Sementara untuk di divisi lain atau di area kerja yang lain, yaitu pengetesan, itu HP dibutuhkan waktu 2 jam. Kemudian charger itu 3 jam. Sementara maksimal waktu pengerjaan per jam per minggu yaitu 48. Jadi ini yang menjadi keterbatasan atau yang menjadi kendala ya. Ini mengenai waktu ini, sementara ini jenis produksinya. Nah, bagaimana formula persoalan di atas agar dapat ditentukan strategi produksi terbaik yang memberikan kontribusi keuntungan yang maksimum? Bagaimana caranya? Asumsinya, asumsikan X dan Y sebagai jumlah HP dan charger. Ya, ini jumlah HP dan charger. Oke, jumlah HP dan charger. Jadi ini perakitan 2, pengetesan 2, charger 4, dan di sini 3. Ya, jumlah HP charger yang akan diproduksi perusahaan. Nah, ini masuk kepada kita seperti tadi dalam rumus ya, maksimalisasi. Ini yang maksimalisasi. Jadi masuk ke maksimalisasi Z, yaitu karena di sini keuntungan yang diharapkan dari per unit HP adalah 25.000, sementara keuntungan yang diharapkan dari charger per charger adalah 50.000. Sehingga ini dimasukkan ke dalam rumus tadi, maksimalisasi Z sama dengan 25.000 dikali X. Ini tadi kan X HP pertama. Kemudian 50.000, ini 50.000 keuntungan yang diharapkan dari charger untuk 50.000 dikali Y. Ini Y. Oke. Kendalanya adalah 2X, ini 2X ditambah 4Y, ini 4Y karena charger ini Y. Kendalanya adalah bahwa itu maksimal pengerjaannya adalah 72 jam atau sama dengan 72 jam. Makanya di sini ditulis 72 sama dengan atau lebih besar. Jadi lebih kecil. Harus di bawah 72, bisa 71, 70, tapi maksimal sama dengan 72. Itu kendala pertama. Kendala yang kedua di sini 2X sama 2X tambah 3Y sama dengan 48 di sini ya, 48. Kalau tadi 72 ini 48. Tambah 3Y sama dengan atau lebih kecil dari 48 ya. Dan XY harus lebih besar atau sama dengan 0, tidak mungkin minus ya, tidak mungkin minus. Ya kan ini harus ada kuantitinya berapa gitu, harus di atas 0, jadi tidak mungkin minus ya. Saya ulangi sekali lagi, sebuah perusahaan handphone memproduksi HP dan charger yang prosesnya dilakukan dalam 2 sistem area kerja, perakitan dan pengetesan. Ini kegiatannya. Kemudian ini jenis produksinya, ada HP, ada charger, ada maksimal atau kendala dalam hal waktu, yaitu untuk HP 72 di perakitan ya, perakitan 72 jam per minggu, untuk pengetesan 40 jam per minggu maksimal.
Sementara keuntungan yang diharapkan dari HP per unitnya 25.000. Sementara dari keuntungan untuk dari charger itu 50.000 per unit. Nah, tadi udah saya jelaskan ya, maksimalisasi untuk maksimalisasi itu rumusnya ini yang diambil dari rumus ini ya. Sama di sini juga maksimalisasi. Nah, di sini tulis kendalanya juga. Yang tadi tentu kendalanya ini waktu ya, 72, untuk perakitan, pengetesan 48 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita buat metode grafiknya. Langkah pertama, ubah semua tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan ya. Yang pertama 2x tambah 4y sama dengan 72 ya. Tadi kan ada yang di tabel ini kan. Ini 72. Nanti di bawahnya 48. Kemudian yang kedua 2x ditambah 3y sama dengan 48. Jadi 72 dan 48. Ini yang harus dirubah dulu. Di sini dikatakan ubah semua tanda pertidaksamaan menjadi sama. Langkah kedua, temukan dua titik koordinat pada semua persamaan untuk memetakan garis pada grafik. Nanti di grafik jadi ketahuan garisnya di mana, sehingga di titik mana kita nanti optimum dalam memproduksi barang. Nah, kita masuk ke langkah kedua ini. Tadi kan ini 2x 4y sama dengan 72 nih, buat 2x tambah 4y sama dengan 72. Nah, sekarang untuk ini kan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama. Jadi kita buat dulu jika x sama dengan 0. Jika x ini sama dengan 0, ini 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Kalau 2 kali 0 sama dengan 0, berarti 4y sama dengan 72. Nah, kalau 4y sama dengan 72, berarti y sama dengan berapa? Itu dapat 18 ya, 18. Karena 72 dibagi 4 dapat 18. Nah, 18 y-nya itu 18. Kemudian xy tentu y ini 18 sementara x-nya tadi kan 0, ini ke sini. Terus ini ke sini. 0,18 ya. 0,18. Kemudian untuk yang kedua, yang tetap masih yang pertama, cuma yang ini untuk yang kita membuat yang ini juga pertidaksamaan menjadi sama. Kalau ini tadi kan jika x sama dengan 0. Di sini bukan x lagi tapi y. Jika y sama dengan 0, nah berapa x-nya kan gitu. Kalau di sini tadi jika x sama dengan 0, berapa y-nya? Jika y sama dengan 0, berapa x-nya? Nah, jika y sama dengan 0, berarti ini kan 0 ini dirubah jadi 0. Berarti 4 kali 0 sama dengan 0. Jika 4 kali 0, ini sini 0, berarti 2x sama dengan 72. 2x sama dengan 72. Kalau 2x 72, berarti x-nya berapa? Tentu 72 dibagi 2. Dapatnya 36. Jadi temu di sini x sama dengan 36, ini 36, sementara y sama dengan 0. Jadi 36,0. Kalau sini tadi 0,18. Demikian juga yang ini. Untuk yang masih tetap ini yang kedua ini ya. Ini kedua. 2x tambah 3y sama dengan 48. Tadi kan yang atasnya 72. Kan ini ada 2 tadi kan, ada 48 juga nih yang bagian yang kedua nih. 48. Oke. Jadi kita masuk ke sini, 2x tambah 3y sama dengan 48, sama tadi perhitungan seperti tadi. Jika x sama dengan 0, jika ini sama dengan 0, berarti kan 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti 3y sama dengan 48, artinya kalau 3y sama 48, y-nya dapatnya 16. Dapat 16, sehingga dapatlah nilainya x sama dengan 0, y sama dengan 16, 0,16. Demikian juga ini yang kedua, untuk tadi kalau di sini kan jika x sama dengan 0, di sini jika y sama dengan 0. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 48. Jika y sama dengan 0, ini dibuat jadi 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 48. Jika 2x sama dengan 48, x-nya berapa? Berarti 48 dibagi 2.
48 bagi 2 sama dengan 24. Sehingga dapat titiknya di sini, X sama dengan 24 dan Y sama dengan 0. Ya. Ini nanti yang kita masukkan ke dalam grafik. Ya, dalam grafik. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini saya buat tadi metode grafis ini, saya buat kecil di sini. Sebenarnya itu sama dengan yang di sini ya, cuma biar lebih mudah karena kita nggak bisa dalam satu page kita buat di sini. Oke, kita lanjut dalam grafik. Nah, tadi kan yang pertama di sini dikatakan bahwa 2X tambah 4Y sama dengan 72, hasilnya kan di sini 0,18. Berarti ambil titik 0 kan di sini. Nah, terus titik 18 di sini. Ya, titik 18 sini. Oke. Sementara yang ini, berarti ada titiknya inilah dari sini sampai sini. Yang ini 2X tambah 4Y sama dengan 72, jika Y sama dengan 0, X sama dengan 36. Tadi udah hitung ya. X sama dengan X dan Y sama dengan 36,0. Berarti 36-nya di mana? Di sini ya, 36. Nolnya di sini. Nah, ini yang ditarik, ini yang ini ke sini ya, ditarik ke sini. Grafiknya seperti ini. Ini dari 18 di sini, 18 karena tadi kan di sini 0,18, nolnya di sini, 0,18 ditarik di sini, kemudian di sini 36,0, ini 36, ini sama 0. Nah, ditariklah ini ke sini ya, ke sini, terus ini jadi grafik. Kemudian kita masuk kepada yang ini, yang tadi kedua ini ya, kedua. 2X tambah 3Y sama dengan 48. Ya, ini tadi hasilnya 0,16. Kalau 0,16 berarti nolnya kan di sini. 16-nya kira-kira di mana? Ya, di sinilah 16 nih. 0,16 ya, ini. Sini 0,16. 0,16. Kemudian yang keduanya di sini, jika Y sama dengan 0, X sama dengan 24, berarti hasilnya 24,0. Sini 24, tarik sini. Berarti 24,0. Sini kan nolnya kan, sini 24. Nah, tarik lagi grafik dari sini. Tarik garis dari sini ke sini. Ketemulah ini. Nah, dari hasil ini kan ditulisnya maksimalisasi Z sama dengan 25.000 kali X tambah 50.000 kali Y. Tadi ini kan dari maksimalnya untuk mendapatkan profit. Nah, di ini ya, 25.000 keuntungan dan 50.000 keuntungan. Jadi, ini kita arsirlah di sini. Ini ya. Ini yang diarsir ini. Kita arsir di sini. Sorry, kelewatan. Di sini, diarsir di sini. Nah, di salah satu titik di sinilah keuntungan yang paling maksimal. Nanti akan kita lihat lagi di berikutnya. Jadi yang di sini tidak mungkin di tempat lain. Tapi kalau di dekat-dekat di sini, keuntungannya itu masih belum karena banyak kendalanya. Tapi nanti di antara garis inilah nanti keuntungan yang paling maksimal. Baik. Jadi garis ini yang pertama tadi 18,36 itu hasil dari ini ya. 2X tambah 4Y ini tadi. 2X tambah 4Y sama dengan 72. Sementara yang ini yang 0,16 sama 24,0, ini 24,0 itu hasil dari ini 2X tambah 3Y sama dengan 48 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menjadi, kita lihat sini titik estamnya. Tadi A dan B ya, A dan B. A dan B ya. Sini produksi A dan B atau HP dan charger ya. Oke, titik estamnya A itu adalah di koordinatnya itu di 0,16 tadi ini 0,16 ya. Kemudian di B-nya, titik estamnya di B itu 24,0. Sorry, 24,0. 24,0 ada di sini ya. Oke. Itulah yang menjadi titik koordinat
berarti di sana yang dari kedua ini, di sanalah keuntungan yang paling maksimal, ya, keuntungan yang paling maksimal. Dan setelah dilihat tentu ini dikalikan ya, tadi maksimalisasi Z 25.000 dikali X ya, 25.000 dikali X tambah 50.000 dikali Y. Nah, ternyata setelah dicek ini keuntungan maksimum itu 800.000, ini dia 800.000 dapat dicapai jika perusahaan memproduksi 16 buah charger, 16 buah ya. Sementara kalau diproduksi 24 buah handphone itu keuntungannya cuma 16.000. Berarti pilihan yang diambil oleh perusahaan adalah memproduksi 16 buah charger dan untungnya paling optimum dengan tadi keterbatasan-keterbatasan yang ada, yaitu waktu ini 72 jam, 48 jam, dan juga yang ada stoknya juga yang terbatas. Stoknya tadi di sini ditulis, bukan waktu, bukan stok, tapi waktu pengerjaannya. Ya, jadi kesimpulannya keuntungan yang maksimum didapatkan dari produksi 6 buah charger. Tentu inilah yang menjadi pilihan perusahaan yang diproduksi agar keuntungannya paling optimum. Baik, ini tuh aja penjelasan. Semoga dapat dipahami. Memang mungkin ini yang C ini karena 0 ini enggak dihitung ya. Coba dipahami dan mungkin bisa juga dibaca ulang, dipahami, dan bila ada pertanyaan bisa di WA ke saya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi dan selamat sore. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Dan sekali lagi, jangan mau menyerah dengan kondisi, jangan mau malas, ya, jangan engkau turuti apa kata badanmu, tapi lihat apa cita-citamu untuk lulus dengan baik, ya, sehingga seperti di sini orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku, ialah ya, sama buruknya kalau nggak pernah baca. Dari itu baca, tulis. Tujuannya apa? Itu kan buat kalian juga, buat teman-teman juga, agar teman-teman ketika nanti masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, ke dunia sekuler, membuat usaha bisa menganalisa, bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Kalau ketika kita memberikan terbaik bagi perusahaan, tentu perusahaan juga akan memberikan terbaik bagi kita, ya. Dan gali terus potensimu karena kita ini spesial, you are special, jadi kamu bisa melakukan yang terbaik. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.